Selamat malam Pak Banu. Selamat malam Pak Bahtiar. Luar biasa Semangat kita pagi. info. Ya, selamat semangat pagi, saya semangat pagi. Semangat Eh pagi. Baik teman-teman, kita sambil menunggu sejenak, sambil apa namanya, Pak Banu juga mempersiapkan hal-hal yang nanti akan kita diskusikan, yang kita akan sharingkan. Harapannya sahabat-sahabat semua, baik itu Oba, sahabat warung, kemudian rekan-rekan sekalian dapat mengambil manfaat diskusi kita pada malam hari ini. Kebetulan teman-teman, eh, malam kali ini eh, kita live perdana. Harapannya nanti infonya pada akhir sesi nanti akan Pak Banu jelaskan atau Pak Banu sampaikan terkait dengan kita akan punya kurikulum atau mungkin IG live kita nanti akan serial. Jadi harapannya setiap pembahasan per pokok bahasan akan lebih detail dan harapannya akan lebih dalam sehingga membuat teman-teman sahabat-sahabat semua baik sahabat Oba, sahabat warung memiliki pengetahuan, harapannya dapat mengimplementasikan ketika di usahanya masing-masing. Oke, Pak Banu sudah siap Pak Banu? Insya Allah. Luar biasa. Oke, selamat pagi semuanya. Sahabat-sahabat Oba, sahabat warung, Pak Banu juga pastinya terima kasih untuk waktunya Pak Banu. Baik, sahabat-sahabat semua, eh, saya buka eh, pertama dengan perkenalan. Saya Ahmad Bahtiar, saya dari Alfa Mikro Alfamart. Kemudian ditemani oleh narasumber Pak Banu Rovita, beliau Senior Manager, jabatannya adalah SMB System and Development Manager, yang mana beliau salah satu orang yang berkontribusi terhadap pengembangan atau develop aplikasi Alfa Mikro. Nah, Pak Banu, silakan Pak Banu untuk menyapa teman-teman yang sudah apa namanya melihat kita semua live hari ini. Silakan Pak Banu. Oke, Pak Bahtiar, terima kasih ya. Oke, saya sapa rekan-rekan semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Pagi Pak. Oke, walaupun dalam kondisi kita sedang pandemi ya saat ini ya, eh, semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya, supaya kita bisa menjalani Amin. hari-hari dengan sebaik-baiknya. Oke, bahagia sekali uh, hari ini, ya malam ini ya, kita bisa bertemu ya. Pertama kali kita ada event webinar melalui Instagram ini. Ya, ini adalah perdana ya Pak Bahtiar ya. Ya, Ya, betul Pak. uh, dengan tujuan malam ini kita ingin berbagi terkait Alfa Mikro ya. Dan kenapa Alfa Mikro itu bisa membuat warung itu makin untung? Dan tentu saja pasti sahabat-sahabat semua pasti penasaran gitu ya. Bagaimana Alfa Mikro ini bisa membuat warung semakin untung? Gitu Pak Wah, Bahtiar ya. luar biasa. Betul Pak Silakan Banu. Bahtiar. Karena tepat sekali malam hari ini kita live, tema kita adalah Alfa Mikro bikin warung makin untung. Yang mana Alfa Mikro merupakan aplikasi kita, kemudian tagline kita, harapannya positioning yang kita miliki yaitu membuat warung itu makin untung dengan menggunakan Alfa Mikro. Itu tema kita malam hari ini, Pak. Oke, Betul Pak. Pak Banu, saya ada beberapa pertanyaan. Harapannya saya yakin banget nih teman sahabat semua yang melihat hari ini juga penasaran yang belum tahu apa itu Alfa Mikro. Nah, Pak Banu bisa sedikit menceritakan terkait dengan dari mana sih Alfa Mikro itu, Pak? Oke, Berawal. Oke. baik. Terima kasih. Uh, saya yakin beberapa dari sahabat sudah mengenal dan sudah menggunakan Alfa Mikro ya. Tapi ada baiknya kita upas ya di awal ya, biar semua paham ya, Alfa Mikro itu apa sih gitu ya. Ya, tentu saja Alfa Mikro itu sebuah aplikasi ya. Aplikasi yang digunakan para ya warung-warung yang sudah menjadi anggota ya untuk kulakan secara online ya di toko Alfamart yang ditunjuk ya. Oke, tadi Pak Batir bertanya, Alfa Mikro itu apa sih dan siapa induknya gitu ya. Jadi Betul. Alfa Mikro itu
ya, induknya adalah Alfamart. Sahabat semua ya, Alfamart. Loh, Alfamart kenapa bikin Alfa Mikro gitu ya? Pasti banyak para sahabat bertanya ya, kenapa gitu ya? Jawabannya adalah begini sahabat semua ya. Jadi dalam pemaparan visi ya, visi dari Alfamart ya, salah satu poin pentingnya adalah berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, gitu ya. Termasuk ya warung-warung eceran mikro ya, seperti para sahabat semua ini. Jadi Alfamart ingin memberikan kontribusi positif bagi para sahabat warung semua ya. Ya, melayani mereka supaya berkembang lebih baik. Ya, artinya Alfamart sudah 21 tahun nih ya masuk ke industri retail, ingin mengajak, ingin merangkul semua para UMKM warung ini biar bisa maju bersama. Luar biasa. Begitu ya. Nah, dalam mewujudkan visi tersebut, pada 2007 ya, tahun 2007, Alfamart meluncurkan program yang disebut dengan Store Sales Point, yang dikenal dengan sebutan SSP. Ya. Nah, kalau SSP tadi adalah sebuah program atau nama departemen, untuk operasionalnya itu melalui toko SSP. Apa itu toko SSP? Toko SSP adalah toko Alfamart, ya, yang ditunjuk untuk melayani para warung-warung ya binaan Alfamart yang sudah menjadi anggota, ya. Melayani apa? Melayani kulakan barang-barang dagang, ya. Tentu saja dengan harga yang khusus nih, ya sahabat. Bukan harga konsumen ya, tapi diberikan harga khusus pedagang. Oke. Nah, selain memberikan layanan kulakan, ya, SSP juga memberikan pembinaan kepada para anggotanya ya. Salah satu bentuknya adalah dengan kita sering melakukan apa yang disebut dengan pelatihan manajemen retail kepada para anggota. Jadi harapan kami para anggota yang sudah bergabung menjadi anggota yang kita sebut dengan outlet binaan Alfamart ya. Ya, outlet binaan Alfamart adalah warung-warung ya yang sudah menjadi anggota SSP atau Alfa Mikro. Ya. Mereka mendapatkan pembinaan ya, pelatihan seperti itu. Dan pada tahun 2016 ya, untuk membantu para anggota outlet binaan tersebut, Alfamart meluncurkan aplikasi ya, sahabat, yang disebut dengan Alfa Mikro. Ya, yang bisa diunduh di Play Store. Jadi harapannya bisa membantu supaya para anggota OBA ini bisa lebih mudah ya berbelanja di SSP gitu ya. Begitu Pak Batiar, kurang lebih. Oh iya. Pak Banu boleh kita sapa dulu. Di sini ada sahabat dari BC, ada yang dari mana SMK Mitra, kemudian ada yang dari Makassar, kemudian dari SMK dari Jember, terus SMK dari ada beberapa daerah yang tidak saya sebutkan karena banyak sekali chat di komentar ini yang absen Pak, sehingga SSB Brands Bali, kemudian ada juga dari Balaraja, kemudian ada dari Jember dan sebagainya. Salam sehat semua sahabat. Mari kita simak. Oke Pak Banu, menarik sekali terkait dengan awal mulanya ada Alfa Mikro, bahwa Alfa Mikro itu berawal dari program, dari visi Alfamart, salah satunya adalah berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, yang mana diwujudkan menjadi sebuah departemen yang disebut dengan Departemen SMB atau Store Sales Point atau SSP yang tadi Pak Banu sampaikan. Nah, Alfa Mikro ini Pak, apa aja sih keuntungan yang ditawarkan dari Alfa Mikro, aplikasi Alfa Mikro kepada sahabat semua yang sudah menjadi bagian dari outlet binaan Alfamart, Pak? Baik. Jadi agar bisa membuat warung ini lebih untung ya ada 3 fitur atau 3 manfaat yang para sahabat semua bisa ambil dari aplikasi ini ya. Yang pertama, fitur kulakan online ya. Barang-barang warung ya yang kurang lebih ada sekitar 500 sampai 600 barang warung yang bisa dibeli ya dengan
harga khusus pedagang. Seperti itu. Terus yang kedua, selain bisa berbelanja kulakan online, para anggota ini berkesempatan untuk bisa menikmati fitur pembayaran tempo. Jadi, beli sekarang, bayarnya nanti. Ya, kita kasih tempo saat ini sampai dengan 7 hari ya, ada fitur seperti itu. Terus yang ketiga ya, kita tahu nih bahwasanya kebutuhan seperti pulsa, pakai data, token PLN, itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting ya. Orang udah nggak bisa lepas dari itu. Artinya, Alfa Mikro membantu ya supaya para anggota OBA ini bisa berjualan pulsa, pakai data, PLN. Yang harapannya apa? Harapannya bisa menambah penghasilan. Seperti itu. Itu 3 manfaat utama saat ini ya. Seperti itu. Saat ini. Ya. Artinya dari sisi tim Alfa Mikro, develop Alfa Mikro itu akan menambah fitur-fitur yang dapat menambah keuntungan pastinya ya Pak untuk outlet binaan Alfamart. Nah, Pak Banu yang menarik tadi Pak Banu menyampaikan hal-hal yang ditawarkan. Salah satunya tadi Pak Banu sebutkan ada kulakan online, gitu ya. Terus yang kedua ada fase pembayaran tempo yang mana dikasih waktu selama 7 hari. Ketika teman-teman sahabat warung, sahabat OBA melakukan transaksi pemesanan, mereka bisa membayar setelah 7 hari. Nah, pertanyaannya nih Pak, saya yakin sahabat semua juga punya pertanyaan yang sama dengan saya. Apakah dikenakan biaya, Pak? Untuk tempo atau pembayaran tempo selama 7 hari ini, Pak? Oke, saat ini kita sedang promosi Pak Batiar, masih free. Tapi ketika nanti kita ada pemberlakuan biaya, nanti kita pasti info ya. Tapi sampai dengan detik ini masih free. Tapi kemungkinan dalam dekat ini mungkin ada biayanya ya, seperti itu. Ada ya. Oke, artinya layanan tersebut saat ini sampai saat ini Pak Banu ya, itu masih free ya? Masih free, ya. Artinya sahabat OBA, sahabat warung yang menggunakan Alfa Mikro dan menggunakan layanan pembayaran tempo, itu artinya benar-benar sangat untung. Karena kenapa? Karena dengan pembayaran tempo, modal tersebut bisa diputar, kemudian dibayarkan tanpa dikenakan biaya sama sekali. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, dan waktunya juga cukup menarik, 7 hari. Karena kalau dilihat, artinya sahabat warung, sahabat OBA juga bisa mengumpulkan atau mungkin menyisihkan setiap harinya omset tersebut untuk membayar daripada tagihan atau mungkin yang harus dibayarkan kepada Alfa Mikro tersebut. Nah, Pak, selain dari pembayaran tempo, tadi Bapak juga jelaskan terkait dengan transaksi jualan pulsa atau mungkin juga tadi ada transaksi PLN, token dan sebagainya. Nah, apakah layanan tersebut, Pak, yang yang terdapat di Alfa Mikro tersebut, apakah harga yang didapatkan oleh sahabat OBA dan sahabat warung itu sama dengan yang didapatkan dengan harga konsumen, Pak? Oke, terkait jualan pulsa ya pakai data PLN, harga yang diterima oleh para pedagang dari kami itu adalah harga modal yang bisa dijual kembali dengan keuntungan yang wajar. Gitu Pak Batiar. Artinya si outlet binaan Alfamart tersebut atau sahabat warung mendapatkan harga modal yang lalu dijual kembali untuk mendapatkan untung seperti itu ya Pak ya? Artinya, ya, jadi bukan harga konsumen, harga pedagang. Oke, harga pedagang ya. Dan sehingga ketika sahabat obat atau sahabat warung mendapatkan harga pedagang, kemudian dijual lagi dengan harga konsumen, maka sahabat obat atau sahabat warung akan mendapatkan keuntungan. Di samping dia bisa digunakan untuk pribadi, betul ya Pak ya? Betul. Oke, menarik sekali bukan teman-teman? Nah, Pak Banu, tadi Pak Banu sudah menjelaskan beberapa manfaat yang ditawarkan oleh Alfa Mikro. Sekarang ada pertanyaan yang membuat saya lebih menarik, Pak. Kenapa alasannya warung itu harus menggunakan Alfa Mikro, Pak? Baik, terima kasih Pak Batiar. Jadi, kenapa ya Alfa Mikro harus jadi pilihan para sahabat semua? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Betul, ada Pak, banyak betul, alasan. Cuma saya akan mencoba ulas beberapa saja ya. Yang pertama, kenapa harus memilih Alfa Mikro? Karena pertama,
Ya, dengan Alfa Mikro, para sahabat semua bisa melakukan kulakan ya online secara nyaman dan aman. Nyaman artinya apa, sahabat? Nyaman artinya cukup dari warung atau dari rumah ya, ya pesan barang ya, tidak perlu keluar ya, tidak perlu ongkos, tidak perlu bayar parkir, tidak perlu takut kena penyakit. Ya cukup dari aplikasi ya. Tim kami yang disebut dengan MRO itu siap melayani para sahabat semua ya, dan itu gratis biaya kirim di seluruh Indonesia. Wow, Dan aman, menarik yang sekali. kedua aman. Ya, yang kedua aman-aman artinya gini. Barang-barang yang kami jual itu berasal dari supplier yang terpercaya. Ya, supplier pilihan ya. Secara kualitas Ya. pasti bagus dan kami hanya menjual barang yang kualitasnya baik, tidak rusak dan tidak kadaluarsa. Sehingga diharapkan ya barang yang kami jual aman. Itu baru satu poin, Bahtiar. Satu Yang poin kedua, luar biasa, Pak. Iya. ya, yang kedua ini yang sering dicari nih. Wah, apa, Ya, itu Pak? Bisa promosi ini, ditunggu tuh, apalagi Pak. dicari pedagang. Iya. Ya, di Alfa Mikro itu setiap periode banyak sekali uh, menawarkan promosi, baik itu promosi yang 2 mingguan maupun yang GSM. Ya, itu selalu GSM. pasti ada. Promo kami pasti ada, Pak. Oke, yang ketiga, kenapa sahabat semua memilih Alfa Mikro ya? Karena cakupan layanan kami itu sudah hampir nasional. Kami sudah masuk ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami saat ini ada sekitar 1.200 titik toko SSP dan SP yang melayani para sahabat semua. Jadi kami sudah hampir mendekati jangkauan nasional. Ya, sudah mayoritas pulau di Indonesia sudah kami siap melayani para sahabat semua. Oke, terus yang keempat tadi Pak Batar udah sampai ini. Ini yang menurut saya penting juga ya. Jadi kenapa memilih Alfa Mikro? Karena di Alfa Mikro itu memberikan kemudahan untuk bisa bayar tempo. Ya, yang lain belum tentu bisa nih. Kita ke pasar apa bisa tempo Iya. misalkan ya, atau ke toko lain belum tentu bisa kasih tempo. Nah, kami kasih tempo 7 hari dan kenapa ini penting? Karena dengan fasilitas ini, para sahabat semua ini bisa memanfaatkan modal yang seharusnya dibuat belanja barang dagang, modal para sahabat ini bisa dialihkan, diputar lagi ya, entah itu untuk menambah barang dagang. Misalkan, oh saya punya uang anggur 1 juta nih, saya modali buat beli gas, buat beli galon, buat jualan roti basah, es cappuccino misalkan, atau bahkan jualan yang lain kayak jualan bensin gitu ya di depan warung. Sehingga apa ujung-ujungnya itu nanti modal itu akan bisa menambah keuntungan para sahabat semua. Karena 1 juta misalkan sekali belanja bisa dialihkan untuk yang lain yang bisa menambah keuntungan. Oke, itu yang keempat. Terus yang kelima, kami di SSP itu selalu mengadakan program-program yang menarik. Contoh, ini bagi para sahabat yang punya kampung di Jawa ya, misalkan warungnya ada di daerah Jakarta, Jabodetabek lah ya, punya kampung di Jawa. Nah, setiap tahun kami mengadakan apa yang disebut dengan program mudik gratis. Wah, seru tuh, Ya, Pak. jadi setiap tahun nggak usah bingung-bingung nyari tiket, sahabat ya, nggak usah kebingungan mencari agen di sana sini, harganya mahal. Karena bagi anggota yang memenuhi syarat ya nanti akan bisa mengikuti program mudik gratis ya bersama dengan pasangan dan bersama dengan 1 anak. Jadi bisa membarengkan 3 orang ya. Terus ada juga program seperti dress up. Jadi bagi sahabat yang warungnya kepengen dicat warna kuning merah seperti alfabet, itu kami setiap tahun mengadakan program yang disebut dengan dress up. Jadi warung-warung kami bantu untuk di-upgrade atau dibikin lebih menarik Dibedah gitu ya. ya, Pak ya. Dibikin Dibedah. lebih cantik lah. Betul, seperti itu. Dan terakhir, yang juga penting dan nanti kita elaborasi di akhir sesi ya. Ya, Iya, Pak. kenapa memilih Alfa Mikro? Karena dengan memilih Alfa Mikro, para sahabat semua berkesempatan untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki Alfamart.
ya melalui program pelatihan. Nah, sebelumnya kami rutin melakukan pelatihan-pelatihan secara offline atau dalam kelas ya, Pak Tiar ya. Nah, Iya, Pak. dalam kesempatan ini kami umumkan kami akan melakukan pelatihan ini secara online melalui IG Live. Jadi kami sudah akan settingkan ya 7 kelas pelatihan melalui Instagram seperti ini. Dan tentu saja akan sangat berguna bagi para sahabat biar untungnya makin gede. Ya, untung makin besar. Karena begini Pak Batiar dan para sahabat, sering kami lihat nih, ya banyak warung-warung ini sebenarnya rame, omsetnya besar gitu ya. Tapi kenapa kok keuntungannya kok segitu-gitu aja? Iya. Salah satunya kan karena ada manajemen yang harus diperbaiki ya, pengelolaan warung. Ya, yang harapannya dengan sahabat semua menerapkan ilmu yang Alfamart punya itu seharusnya keuntungannya bisa lebih baik seperti itu. Oke, Pak Batiar, saya kira itu Wah, luar biasa, masih ada lagi, tapi Mas Erik. ya, Oke, Pak, ya, yang menarik tadi, ya. oke, yang sahabat Oba dan sahabat warung harus dicatat adalah Alfa Mikro. Kenapa sih harus menggunakan Alfa Mikro? Menurut saya paling menarik adalah kulakan, nyaman, dan aman. Apalagi sahabat semua tahu kan di era pandemi sekarang ini, artinya bagaimana sih kita tetap bisa dapat untung, kita bisa tetap jualan, tapi tetap aman gitu. Nyamannya kenapa? Nyamannya kita tidak perlu harus tutup warung, harus meninggalkan warung, seperti itu ya Pak ya. Nah, yang berikutnya yang menariknya adalah tadi Pak Banu juga menyinggung ada pengiriman dari kami. Ketika sahabat Oba sudah melakukan order atau pemesanan melalui Alfa Mikro, udah gitu bayarnya tempo, kemudian dikirim pula gitu loh Pak. Pertanyaannya ketika dikirim itu ada biaya atau tidak? Oke, baik Pak Batiar. Oke, bagi tim kami yang disebut dengan MRO yang siap melayani para sahabat semua, sampai dengan detik ini, ya biaya kirim ya gratis di seluruh Indonesia, Pak Batiar. Tidak ada biaya Wah, luar kirim. biasa. Baik teman-teman yang masih belum join, belum tahu Alfa Mikro, di sini kita akan coba sharing terkait Alfa Mikro. Teman-teman yang punya usaha warung mungkin, terusnya punya kios kelontong, bisa coba download ya nanti ya. Nah, oke Pak Banu, eh, terkait dengan kulakan nyaman dan aman, sebenarnya harapannya program ini membuat warung ataupun kios kelontong itu agar lebih maju ya Pak. Apalagi Pak Banu tadi sudah menyampaikan dengan layanan tempo, yang mana seharusnya kita dapat untung, terus ya kemudian kita apa namanya dengan modal yang terbatas gitu kan ya Pak, dengan adanya layanan pembayaran tempo sehingga menjadi tambahan modal. Ketika menjadi tambahan modal, artinya modal itu tadi Pak Banu jelaskan akan diputar terus selama 7 hari, artinya di situ akan meningkatkan omset. Logikanya adalah penambahan modal sama dengan penambahan omset. Jika keduanya sinergi, maka akan menambah keuntungan. Pastinya begitu ya Pak ya. Betul, Nah, sekali. Pak Banu, untuk layanan Tempo sendiri, saya rasa itu merupakan bukan salah satu ya. Tadi Pak Banu sudah sebutkan ongkirnya masih free, gratis, kemudian transaksi yang mudah dan aman, nyaman pula, kemudian dengan layanan Tempo. Bahwa kita ketahui Pak Banu, salah satu kendala atau hambatan warung kelontong ataupun kios kelontong, salah satunya adalah modal. Mungkin dengan layanan Tempo ini itu bisa menjawab ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi layanan-layanan ya Alfa Mikro itu sebenarnya Pak Batiar dan sahabat semua adalah menjawab permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di para warung-warung usaha kecil, Pak Batiar. Jadi kami hadir untuk memberikan solusi bagi mereka. Salah satunya adalah solusi terkait permodalan. Seperti itu, Pak. Iya. Pak Banu, ada satu lagi tadi yang Pak Banu sampaikan terkait dengan program promosi. Nah, Ya. jujur ya Pak ya, yang namanya konsumen ataupun pedagang, ujung-ujungnya adalah mencari barang dagangan yang akan dijual, yang laris itu dengan harga kompetitif. Artinya harapannya sahabat-sahabat warung juga ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, Pak Banu bisa sedikit memberikan contoh nggak sih
program promo apa sih yang salah satu atau dua mungkin yang menarik yang mungkin bisa diimplementasikan oleh teman-teman atau sahabat warung eh, di warungnya masing-masing, Mbak. Baik, Pak Batiar. Ini mungkin sesi yang paling ditunggu oleh para sahabat semua nih, promo gitu ya. Jadi benar Ya. kita setiap periode pasti ada promo ya. Dan kalau saya mau upas sekarang ini Pak Batiar dan para sahabat, itu mungkin 2 jam belum tentu cukup ya. Kenapa? Karena promonya sangat banyak. Nah, di sini mungkin saya akan ngasih contoh saja ya, promo-promo atau sebenarnya nggak promo tapi harganya masih segitu ya. Ya, contohnya Ya. ini ya. Kebetulan saya lagi beli tadi ya. Ini air mineral ya. Oke, Ya, Pak. mungkin Bapak Ted bisa bantu saya nih kalau beli di warung harganya berapa air mineral seperti Harganya ini Bapak Tiar? sekitar rata-rata di 3.000 paling murah ya, Pak. Rata-rata sampai 5.000 Ya, bahkan, Pak. 3.000 per botol ya. Per botol, Pak. Ya, baik. Nah, kalau kulakan di Alfa Mikro, ya, para sahabat akan mendapatkan harga spesial. Berapa? Oke. Satu botolnya cuma 1.050 perak. Ya, Wow, berarti ceceng, mendapatkan keuntungan ceceng, berlipat ya, gocap. Pak. Nah, boleh dihitung nih, satu botol jualan, untungnya berapa? Kalau harga jualnya 3.000, berarti 2.950. Seribu lima puluh 1.950. atau hampir 2.000 lah ya. Ya, Kalau hampir 2.000. sehari warung bisa menjual satu karton aja 24 botol. Untungnya berapa, Pak Batiar? Banyak, Pak. Ya, hampir 48.000 ya. Hampir 48.000. Itu cuma satu barang, Satu item satu barang. item saja. Ya, jadi udah kebayang ya, itu seperti itu. Itu baru satu dan ini bukan promosi Pak Batiar. Ini harganya memang segitu. Tapi harga kita memang segitu. Tapi harganya Bapak teman-teman bisa sahabat bisa bayangkan kan. Oke, terus yang kedua ini juga yang sering laku ya di warung yang setiap saya ke warung selalu lihat minuman teh gelas cup ya. Iya. Di kami di Alfa Mikro harganya satu karton itu adalah 17.700 per satu karton. Ya, dan ini tentu saja para sahabat semua tahu nih harga pasaran berapa sih kalau beli di luar, kulakan di luar ya. Ada yang 18,5, ada 19 gitu ya. Tentu saja harganya lebih murah dan ini setiap hari kita harganya segini ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, minuman sudah ya oke dari sembako, misalkan mie instan nih yang menjadi primadona orang Indonesia nih ya, makan mie. Oke, mie sedap. Sekarang kita ada promo nih para sahabat semua. Satu karton itu yang sedap kuah dan goreng ya kayak ayam bawang, soto, goreng kremes itu pembelian satu karton di Alfa Mikro akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar 3.500. Wah, Yeah. luar biasa. Ya, sekarang mie sedap siapa sih yang nggak beli gitu ya? Udah makanan pokok lah ya. Satu Ya. karton diskonnya 3.500. Oke, terus ini kebetulan saya suka permen ini ya. Nih, Mints. Saya juga ingat permen nyampuk ya. Ini saya juga tahu ini di warung sangat laku. Hampir semua warung ada. Ya, Mints, Relaxa, ya itu udah menjadi permen wajib. Ya. Permen wajib. Pengen tahu nggak harganya berapa sekarang? Bro. Satu piece di Alfa Mikro sedang promosi nih kebetulan ya. Satu piece 3.550. Wow. Ini Pak Batiar, ini saya barusan ngecek tadi ya, grosir sebelah. Ya, item relaksasi ya, hampir sama lah ya. Dia jual 4.950. Ya. Artinya lebih murah dan lebih menguntungkan Ya, via Alfa Mikro. ya. Kalau warung jual itu ya kurang lebih satu bag ini jatuhnya sekitar 8.000, 9.000 Pak Batiar. Kalau modalnya 3.550, untungnya berapa Pak Batiar kalau jualnya 9.000? Jika berapa tadi, Pak? Maaf. Jualnya 9.000, modalnya 3.550, untungnya berapa? Untungnya kalkulator kan. 5.000 sekian lah, Pak. Berapa persen? Wah, banyak ya. Banyak. Ya. Itu lebih dari 100% bahkan. Ya, itu baru contoh saja ya. Nanti detailnya sahabat semua kalau pengen kepo ya, pengen lihat promosi, silakan lihat di Alfa Mikro. Ya, di situ ada promo banyak sekali, ada Unilever, Sunlight dan lain-lain.
Itu banyak sekali promo di situ ya. Oke Pak Batiar, monggo. Oke, Pak, artinya gini Pak, kita balik lagi ke Alfa Micro itu sendiri. Sebenarnya eh, apa sih tampilan yang bisa dilihat gitu Pak? Informasi apa saja sih yang bisa didapatkan bagi sahabat warung atau sahabat OBA yang memiliki aplikasi Alfa Micro? Apa saja Pak? Informasi apa saja yang bisa didapat di aplikasi Alfa Micro itu sendiri Pak? Baik, apa yang sahabat bisa lihat di Alfa Micro? Yang pertama jelas Ya, betul. katalog ya. Jadi barang yang dijual di Alfa Micro apa saja ya. Kalau dulu sebelum ada Alfa Micro harus nunggu Emero dulu datang nanya ya, Emero bawa kertas namanya RPS itu ya yang wah 20 lembar. Nggak perlu ya, nggak perlu nunggu Emero datang. Para sahabat semua bisa ngecek di sini di Alfa Micro katalognya apa saja, item jualnya apa saja, harganya berapa. Terus yang kedua promosi tadi yang saya sampaikan ya, di situ ada promosi para sahabat, promosi yang sedang berjalan apa saja. Dan ini yang menurut saya menarik ya. Jadi tidak perlu ke toko, tidak perlu nunggu yang baru datang, para sahabat bisa kepoin promonya apa saja. Oke, terus yang ketiga ini terkait masalah tadi plafon tempo ya atau toko modal ya, di situ akan ketahuan ya plafon saya berapa, saya mempunyai apa namanya loan berapa, kapan jatuh tempo saya harus bayar, itu ada. Terus PPOB juga ada, saldo saya berapa, saya jualan apa saja, itu ada lengkap di situ ya sahabat. Terus profil juga ada, profil, nama, alamat, dan seterusnya. Terus yang terakhir ya histori atau orderan-orderan sebelumnya bisa dilihat. Saya tahu nih, jadi para sahabat ini bermanfaat sekali nih histori ataupun data pesanan. Jadi kita bisa menganalisa nih, kita itu kebutuhan barangnya itu berapa sih dalam sekali belanja. Oh iya. Bisa dilihat dari historinya, yang laku apa saja gitu. Betul. Artinya history itu jadi ini ya Pak ya, jadi panduan lah bagi si pengguna, si pemilik warung tersebut, item-item yang memang rutin dan itu dikonsumsi atau mungkin dibeli oleh konsumen atau pelanggan di sekitar warungnya. Nah, betul. Pak Banu juga tadi sampaikan informasi apa saja yang bisa diakses atau bisa dilihat di aplikasi Almikro. Sahabat Oba dan sahabat warung tenang aja. Di situ sahabat Oba tadi seperti Pak Banu sampaikan bisa mendapatkan informasi banyak varian produk ya Pak. Artinya banyak sekali item produk yang Pak Banu jelaskan, ada sekitar 500 lebih lah ya item produk. Kemudian di situ juga tertera harga jual, harga belinya. Kemudian juga yang terpenting juga di situ ada banner ya Pak Banu ya. Ada banner program promosi apa saja yang sedang berlangsung secara periode dan itu berkelanjutan ya Pak. Artinya setiap bulan atau mungkin setiap minggu itu nanti akan ada program-program baru yang pastinya menarik. Dan semuanya itu akan kembali keuntungannya kepada sahabat warung semua. Nah, Pak Banu, terkait dengan pembayaran tempo nih, saya rasa ini perlu kita perjelas lagi. Nah, untuk pengguna Alfa Micro, ketika dia sudah memiliki ingin memiliki layanan, artinya gini, tidak semuanya aplikasi Alfa Micro yang dimiliki oleh sahabat semua itu kan memiliki plafon ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Artinya nanti caranya bagaimana nih Pak? Bagi yang sudah memiliki aplikasi Alfa Micro tapi belum memiliki plafon Pak. Oke, baik. Caranya sangat gampang sih kalau mau daftar toko modal ya untuk mendapatkan plafon untuk tempo. Ya, cukup email pendaftaran ya ke alamat cs@tokomodal.co.id. Saya ulang. Ya, para sahabat cukup email saja ke cs@tokomodal.co.id. Info saja saya mau mendaftar toko modal. Nanti akan mendapatkan balasan dan diarahkan untuk melakukan pengisian pendaftaran Pak Bahtiar. Syaratnya apa saja? Yang pertama tadi sudah menjadi anggota ya, jadi OBA ya. Yang kedua memiliki IKTP yang valid, ya IKTP yang masih berlaku ya, yang kondisinya tidak rusak ya, masih asli. Itu saja. Kemudian isi formnya ya standar lah ya, nama, alamat email gitu kan.
foto warungnya, foto KTP-nya, kemudian disimpan. Nah, nanti ditunggu, nanti dari tim SSP-nya akan melakukan verifikasi, Pak Batiar. Nah, Oke. setelah verifikasi Ya. selesai, udah telepon akan apa namanya diberikan. Ini sangat gampang, simple. Saran saya sih minta bantuan MRO ya, biar lebih cepat dan lebih mudah. Biar lebih cepat. Oke. Ya, Nah, Pak Banu juga tadi ada yang bertanya, apakah layanan Alfa Mikro, terutama layanan Tempo yang ada di Alfa Mikro, apakah bisa digunakan oleh bisnis center? Tadi ada yang nanya, saya baca sedikit. Ada yang bertanya, apakah bisa digunakan oleh bisnis center? Yang mana bisnis center itu sudah menjadi mitra juga, Pak Banu? baik. Sangat bisa. Ya, Hmm. sangat bisa. Karena business center itu bagian dari proyeknya Alfamart juga ya. Oh iya. Jadi dengan adanya toko modal, harapannya para business center ini ya bisa lebih leluasa untuk bisa menambah pedagang nih. Ini penting sekali ya, karena kadang terkendala modal. Ya, modalnya nggak bisa banyak, sehingga barangnya sering kosong nih. Ya, kalau barang sering kosong, ya jangan ngarepin omset tinggi ya. Nah, nanti Iya. dengan adanya toko modal ini, harapannya bisa membuat barang dagang para sahabat semua lebih banyak, termasuk yang di SMK. Ya, Oke. jadi saya jawab bisa. Bisa ya Pak, pasti bisa. Tinggal Ya, registrasi dan kemudian lalu diverifikasi. Yang penting tadi seperti yang Pak Banu sampaikan, yang penting adalah apa namanya eh, menggunakan KTP tadi ya Pak, IKTP tadi ya Pak ya. Artinya bagian dari administrasi yang harus dilengkapi oleh sahabat warung atau sahabat obat sekalian. Nah, Pak Banu sangat menarik. Terusnya ke depannya Alfa Mikro itu sendiri kan akan mengalami apa namanya penambahan fitur ataupun mungkin ada penambahan layanan yang mungkin bisa dinikmati oleh sahabat obat sekalian atau sahabat warung. Nah, Pak Banu, tadi Pak Banu sudah sampaikan kita akan mengadakan pelatihan via IG Live itu secara serial. Mungkin Pak Banu yang bisa sampaikan rencana kita terkait dengan pelatihan serial itu apa aja Pak? Bisa dikasih nih kisi-kisinya buat sahabat semua. Artinya sahabat semua jangan sampai ketinggalan, jangan pantengin terus karena kita sudah ada jadwalnya. Monggo Pak Banu silakan. baik Pak Bahtiar. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya Alfamart memiliki visi ingin memberdayakan para pengusaha kecil, sahabat. Jadi tidak hanya kami itu distribusi barang saja, ya, tapi kami ingin membantu para warung-warung, ya, warung-warung kecil ini untuk bisa maju dan berkembang. Ya, salah satunya adalah melalui program pelatihan. Jadi Alfamart ini sudah 21 tahun ya berkecimpung di industri retail, dan kalau boleh lihat histori dulu ya, ya pendiri Alfamart ini dulu memiliki toko yang tradisional juga daerah Jakarta Iya, Barat. Jadi udah ujuk-ujuk langsung seperti ini ya, tapi mulai dari toko tradisional yang jualan sembako, ya jualan seperti para sahabat semua nih, ya dengan keuletan, dengan ya pengalaman, akhirnya Alfamart bisa besar seperti ini. Nah, ya kami Alfamart ingin mengajak semua ke para sahabat untuk kita maju bersama. Nah, pelatihan ini adalah salah satu cara bagi kami agar bisa mengajak para sahabat untuk bisa belajar nih ya, transfer ilmu lah gitu ya, sahabat-sahabat ilmu supaya para warung ini bisa lebih maju. Nah, pelatihan itu ya karena sekarang sedang pandemi kita nggak bisa lakukan offline ya, sehingga kita rencanakan di kesempatan mendatang ya kita akan melakukan pelatihan secara daring melalui media Instagram Live seperti ini ya. Ada 7 materi pembahasan yang akan kami berikan ya, 7 materi yang insya Allah jika para sahabat semua bisa menjalankan akan membuat warung yang maju, ya keuntungannya juga akan lebih tinggi. Oke, kisi-kisi boleh saya bagi ya, tapi boleh Pak, silakan Pak. pematerinya ataupun materi nggak akan saya sampaikan sekarang ya, karena cuma 1 jam, takutnya nggak cukup. Jadi kami akan melakukan pelatihan secara serial, ya serial. Ya ada 7 seri, ada 7 kelas nanti ya. Jadwal sudah kami
posting kemarin nih ya, Pak Fajar, benar ya? Silakan Betul, Pak, dicek betul. postingan kami kemarin ya, itu sudah kami lakukan penjadwalan pelatihan. Oke, apa saja materinya? Nah, yang pertama itu bagaimana cara menentukan pemilihan item jual atau produk yang dijual di warung dan menentukan harga jualnya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara melakukan penentuan persediaan atau stok dan bagaimana cara menangani barang dagangan tersebut. Oke, 1 dan 2 ini sangat penting sekali. Ya, kenapa? Konsumen ketika datang ke warung yang dicari adalah barang. Ya, Barang dagangan. ya. Semakin lengkap barang dagangan. Lengkap dalam arti adalah sesuai kebutuhan. Lengkap bukan berarti kuantiti ribuan, ratusan ribu, bukan. Tapi lengkap di sini adalah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Semakin sesuai dengan kebutuhan, semakin lengkap, ya. Terus harganya juga bisa diterima, ya, wajar. Jadi penting adalah dijaga supaya stok ini berlanjut. Berlanjut artinya apa? Tidak kosong atau tidak kurang, tapi tidak berlebih juga. Dan itu ada ilmunya, Pak sahabat, itu ada ilmunya. Nah, kami ingin berbagi nih, ngajarin gimana caranya warung-warung ini dalam menentukan barang dagangannya, ya harus bagaimana gitu loh. Biar apa? Biar barangnya lengkap, ya konsumen puas, ya barangnya tidak kosong, ya tapi tidak berlebih juga. Karena kan era sekarang ini kan kadang bilang ada lesu nih, itu relatif ya. Saya yakin di balik kesulitan sekarang itu ada kesempatan, gitu loh. Oke, bilang lesu, tapi coba lihat ada nggak barang-barang yang booming di era pandemi? Ada, Pak. Ya, nah itu kesempatan ya, kesempatan yang sahabat semua bisa manfaatkan untuk menambah omset. Dan itu nanti kita akan coba ajarkan ilmunya itu, bagaimana cara menentukan item jual, nyetik harganya ya, harga, dan tentu saja ngitung stoknya, persediaan harus seberapa yang ideal. Ya, oke, yang ketiga, pengetahuan produk. Jadi dalam kita punya usaha retail, kita harus memiliki namanya pengetahuan produk. Ya, food, non food atau makanan dan nggak makanan. Terus ini kelebihannya apa? Ini fiturnya apa? Ini kalau kosong, saya bisa tawarkan apa konsumen? Ya, kenapa harus jual barang ini? Kelebihannya apa? Itu penting ya. Dan teknik pemajangannya, ya, teknik pemajangan itu juga penting. Para sahabat, jangan salah, ya, barang kita lengkap, barang kita komplit, tapi mohon maaf, berantakan, acak apa namanya pemajangan, itu kurang oke. Nah, kami akan membantu para sahabat semua, bagaimana caranya biar warung ini penataan barangnya itu menarik, ya sesuai standar, sehingga ujung-ujungnya apa nanti omset dan keuntungan dari para sahabat akan meningkat. Seperti itu ya, Pak Tiar ya. Iya, Pak. Terus yang keempat, ini penting juga nih, ya, ibarat main bola nih, para sahabat. Kita jangan hanya fokus untuk ngegolin, nyari omset. Ngegolin ke gawang itu kan nyari omset dan nyari keuntungan kan? Nyari omset lah ya. Tapi kita lupa menjaga gawang. Kita lupa menjaga gawang. Jadi ngegolin banyak, tapi kebobolan banyak. Ya kalau bahasa Jawanya adalah bak, bu. Ya, untungnya nggak ada. Loh, oke, warungnya ramai laris, ya. Tapi kok Iya. untungnya kecil, ya. Kenapa? Salah satunya karena saya lihat bahwasanya warung-warung ini memang belum melakukan pencatatan secara disiplin. Ya, keuangan, pencatatan itu belum jalan secara disiplin. Dan tentu saja bagaimana cara mengendalikan biaya. Nah, di pelatihan ini nanti kami akan sedikit ajarkan bagaimana cara melakukan pencatatan secara sederhana ya, yang bisa membantu para sahabat semua nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi kalau main bola nggak banyak kebobolan, termasuk dalam menekan biaya. Ya, nanti kita akan coba arahkan nih, ya bagaimana caranya biar nggak cuma ngegolin, tapi jangan sampai kebobolan, gitu ya. Seperti itu. Yeah. Termasuk barang hilang nih ya, seperti itu. Oke, terus yang kelima, kami akan berbagi nih. Ini juga di warung nih jarang saya lihat. Promosi. Ya. Promosi. Jarang saya lihat warung itu ada promosi itu jarang sekali. Ada 1-2 saya lihat. Padahal promosi itu penting, sahabat. Ya, karena ya
persepsi ya, persepsi harga murah itu kadang didapat dari namanya promosi. Ya, harga murah itu adalah persepsi. Nah, bagaimana menciptakan persepsi harga murah? Itu melalui promosi. Ya, kalau warung Anda tidak ada promosinya, yaitu ibarat sayur tanpa garam. Ya, nah, bagaimana biar warung Anda punya promosi menarik? Nanti kita akan sedikit berbagi nih cara bikin promosi sederhana di warung. Nah, Dan perlu. yang penting juga membangun komunikasi pelanggan. Nah, ini kan era digital. Nah, kita akan sedikit ajarkan bagaimana cara membangun komunikasi yang dulu nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Ya, dengan di aplikasi WA, so aplikasi di Play Store sangat banyak. Kita akan pilih-pilih nih, nanti bisa kita berbagi ke teman-teman. Aplikasi ini bagus, bagus, bagus. Tujuh apa? Biar lebih intens, lebih dekat ke pelanggan. Misalnya gini, kita sering WA ke konsumen kita ya. Apa nih? Oh, kita ada promosi. Oh, kita melayani pengantaran itu ya. Nah, dengan kita manfaatkan channel komunikasi itu, saya yakin pelanggan-pelanggan Anda akan semakin loyal. Ya, seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan teknologi ya, seperti itu. Ya. Terus nomor 6, bagaimana menciptakan pelayanan pelanggan ya, untuk menciptakan kepuasan atau lebih lanjut adalah kesetiaan atau loyalitas. Jadi ini sering dilupakan juga. Artinya bagaimana menjaga konsumen nggak kabur gitu loh. Ya, karena kalau di warung itu kan sulit mencari konsumen yang setia, betul? Betul, Pak. Iya. Nah, ini bagaimana caranya para sahabat ini mempunyai konsumen-konsumen yang setia, nggak mau ke lain hati. Jadi itu Ya. ada ilmunya. Itu ada ilmunya, sahabat. Bagaimana caranya biar konsumen itu cinta dengan Anda. Dia nggak mau ke warung sebelah. Ya, itu nanti kita sedikit ajarkan bagaimana cara menciptakan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Gitu ya. Ya. Oke, terus terakhir, bagaimana caranya warung ini bisa mendapatkan pendapatan lain-lain? Ya, apa itu pendapatan lain-lain? Pendapatan lain-lain adalah pendapatan di luar dari jualan barang warung. Ini yang mungkin warung-warung sahabat semua ini belum kepikiran gimana caranya saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari jualan. Nah, nanti kita akan adakan sesi bagaimana cara biar para sahabat semua mendapatkan pendapatan lain-lain ya di luar dari pendapatan dari dagang barang. Pengen tahu? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Ya, itu Menarik Bapak sekali ya. Pak Banu dari rencana yang nanti akan kita jalankan latihan via IG Live. Tadi juga ada sempat pertanyaan di kolom komentar Pak. Dia bilang, Pak Banu gimana sih tips triknya untuk pengelolaan stok? Nah, jawabannya udah ada nih. Jawabannya nanti, sesi selanjutnya. Oke, Pak Banu karena waktu terbatas sangat menarik sekali. Saya rasa teman-teman juga belum puas. Teman-teman yang belum puas, pantengin terus teman-teman ya. Karena jadwal sudah di-upload di IG-nya Alfa Mikro. Akan dilaksanakan kalau tidak salah pada setiap hari Selasa. Tanggalnya juga sudah ada. Nah, untuk sesi berikutnya nanti akan ada bahasan terkait dengan bagaimana warung itu bisa atau mampu memilih produk dan menentukan harga jual. Artinya menentukan produk yang dibutuhkan oleh pelanggannya atau konsumen di sekitar warungnya. Kemudian bagaimana sih caranya menetapkan harga yang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Sehingga mendapatkan keuntungan yang wajar dan juga harganya bisa kompetitif. Nah, Pak Banu, saya minta kesimpulannya terkait dengan Alfa Mikro sesi kita kali ini 3 menit ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah panjang lebar ya. Selebar kita berdiskusi dan kita berbagi ya. Jadi kesimpulan dari sesi pertama di sini adalah ya, semua orang itu bisa sukses. Dan semua yang besar berawal dari yang kecil. Asalkan kita tahu ilmunya, tahu caranya, dan konsisten. Oke. Ya, tahu ilmunya, tahu caranya, dan konsisten, gigih. Itu kesimpulannya. Oke. Luar biasa
Teman-teman dan sahabat-sahabat semua, sahabat Oba, sahabat Warung, di sini juga bisa kita lihat Pak Banu di sini banyak teman-teman yang dari Lampung, kemudian juga ada yang dari Sumatera Utara, kemudian ada juga yang dari Pekanbaru, kemudian ada juga dari Makassar juga, dari Jember, Sidoarjo, Malang, kemudian Jabodetabek ada Balaraja, terusnya dari Bogor, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih atas atensinya. Apabila teman-teman atau sahabat semua punya saudara, gitu ya, mohon diberikan linknya untuk follow Instagramnya Alfa Mikro biar mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan warung sehingga bisa diimplementasikan di warungnya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat sekalian yang punya warung, yang sangat menarik ada tagline yang tadi Pak Banu sebutkan, Alfa Mikro adalah kulakan, nyaman, dan aman. Artinya Alfa Mikro bisa bersinergi dengan sahabat warung semuanya untuk sama-sama besar dan maju bersama. Harapannya kita berupaya untuk melakukan segala perbaikan untuk meningkatkan pelayanan baik dari cara penggunaan aplikasi yang lebih mudah digunakan, kemudian layanan-layanan yang menguntungkan ditambah, kemudian tadi juga ada masukan Pak Banu untuk kelengkapan item produk yang dijual di Alfa Mikro ditambah lagi. Itu semuanya akan kita tampung sahabat Oba dan sahabat warung semuanya. Terima kasih. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Banu atas waktunya. Dan teman-teman semua yang menarik tadi yang saya Pak Banu sebutkan, kulakan, nyaman, dan aman. Dengan apa? Dengan Alfa Mikro pastinya. Karena kenapa Pak Banu Alfa Mikro itu? Alfa Mikro, Karena Alfa Mikro bikin warung, makin untung. Oke, terima kasih teman-teman dan sahabat semua, sahabat warung, atas perhatiannya. Kita akan berjumpa di Selasa berikutnya ya dengan bahasan yang jauh lebih menarik dan lebih teknis. Bagaimana kita bisa memilih sebuah produk yang nanti kita jual dan bagaimana triknya kita untuk menetapkan harga jual. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa Mikro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin untung.